Pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali di awal pekan minggu ini, 29 November 2021. Kita kembali menyapa firman Tuhan, mendengarkan kata-kata Tuhan yang akan kita lakukan dan kita berlakukan dalam hidup kita sebagai sumber inspirasi dan semangat kita dalam menjalani kehidupan ini. Kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Nama-Mu yang kami permuliakan di pagi hari ini, di awal pekan minggu ini, dalam aktivitas karya karsa kami Tuhan. Lebih lagi untuk anak-anak kami juga. Puji nama-Mu Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, renungan pagi kali ini di awal pekan minggu ini, di hari Senin 29 November 2021 bertajuk Tuhan memberi keadilan. Teks bacaan diambil dari Mazmur 135 ayat 14, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Saya bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umat-Nya dan akan sayang kepada hamba-hamba. Saya pernah membaca berita, namun lupa sumbernya. Konon, seorang pedagang asongan berjalan membawa dagangannya. Karena telah membawa dagangannya dari satu desa ke desa, dia akhirnya berteduh di bawah pohon beringin. Sambil melepas lelah, dia menggerutu dalam hatinya, aduh, belum rezeki, sudah capek kesana sini, belum ada yang laku dagangannya. Dia pun mulai bersungut-sungut dan mengarah kepada satu kesimpulan bahwa memang Tuhan tidak adil. Tuhan tidak pernah memperhatikan hidupnya yang sudah capek dengan segala usahanya. Namun Tuhan belum memberi rezeki dan kesempatan baginya untuk hidup lebih baik. Saudara-saudaraku, sambil membenarkan argumentasinya, dia pun membuat contoh Tuhan itu tidak adil. Lihat saja pohon beringin itu, pohonnya besar, daunnya rindang, namun buahnya kecil. Sementara sebanding dengan itu, ada pohon semangka, pohonnya hanya menjalar, namun buahnya besar. Oh, nasib, memang Tuhan tak adil. Dan akhirnya dia tertidur di bawah pohon beringin tersebut. Setelah beberapa saat tertidur, dia pun sontak bangun karena buah pohon beringin persis jatuh di kepalanya. Tiba-tiba dia sadar dan berkata dalam hatinya, Tuhan itu sungguh adil. Coba kalau pohon beringin itu buahnya sebesar pohon semangka, kepala saya mungkin sudah bonyok dan hancur ditimpa buah sebesar pohon semangka. Untung biji pohon beringin itu kecil. Tuhan itu adil. Sambil termangut-mangut, dia meralat kesimpulannya dan berkata, sungguh Tuhan itu adil dalam segala keputusan. Saudara-saudara, mari coba kita periksa pengalaman kita masing-masing. Pernahkah kita mengalami keadaan buruk, lalu berontak dalam hati, itu tidak benar, kenapa Tuhan tidak adil? Hari ini, bacaan renungan kita di awal pekan hari Senin ini mengajak kita merenungkan kekeliruan kepada orang yang berkesimpulan bahwa Tuhan itu tidak adil. Mungkin jika manusia hanya menggunakan logika, pasti membuat berbagai argumentasi seolah berontak kepada Tuhan. Oh, Tuhan tidak adil, di mana keadilan-Mu? Namun sesungguhnya jika ada waktu untuk merenung semua yang terjadi dari berbagai sudut pandang, cara pandang, semacam relaksasi, mungkin kita kelak akan meralat berbagai kekeliruan berpikir kita. Sesungguhnya saudara-saudaraku, apapun realitas kehidupan yang terjadi merupakan keadilan Tuhan. Hal inilah yang disampaikan oleh pemazmur.
bahwa dalam segala realita kehidupan ini Tuhan itu maha adil dalam segala keputusan. Tuhan itu memiliki pertimbangan jauh dari apa yang kita pikirkan, sebagaimana yang diungkapkan Yesaya 58. Yesaya 55 ayat 9. Saya bacakan untuk saudara. Yesaya 55 ayat 9. Seperti setingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancangan. Saudara-saudaraku, cara pandang kita terbatas karena analisa dan kemampuan kita pun juga terbatas dalam memahami realitas. Kita hanya bisa membaca dan menganalisa pengalaman dan alam berpikir kita, namun Tuhan pencipta segalanya. Dia mencipta segala sesuatu dan mengatur fungsi segala sesuatu. Karena itu apapun realitas yang terjadi merupakan keadilan Tuhan. Dari ayat renungan hari ini, kita menyadari bahwa keadilan Tuhan tidak dapat diukur dengan ukuran pikiran manusia. Indikator keadilan menurut takaran logika manusia tidak dapat dijadikan menjadi indikator keadilan Tuhan. Banyak hal yang masih tersembunyi dan misteri dalam hidup ini yang membuat kita terus bertanya, apa kehendak Tuhan di balik realitas yang terjadi di sekitar kita saat ini? Misteri ini akan mengasah kita untuk lebih sadar, lebih setia di dalam iman. Iman kita sendiri yang akan membuktikan Tuhan itu adil dalam segala keputusan. Selamat pagi saudara-saudara, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, ya Tuhan, di awal pekan minggu ini, langkah hidup kami akan kami mulai dengan melihat bahwa Tuhan itu sebetulnya sungguh-sungguh adil. Dan kacamata kami selama ini keliru, Tuhan. Ajari kami untuk dilatih terus peka terhadap-Mu, Tuhan. Dan biar kami melihat bahwa Tuhan itu betul-betul maha adil bagi setiap insan manusia ciptaan. Inilah syukur kami Tuhan, dalam perjalanan hidup kami nantinya Tuhan pelihara kami. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Kata siapa nggak ada yang setia? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang selalu setia. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku.